Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pedang Mistis. Salam sejahtera, salam bahagia tanpa batas. Baik teman-teman, semoga para subscriber yang mampir di channel ini dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan bercerita tentang kejadian kemarin. Bahwa kemarin di Magelang ada sebuah kejadian aneh yang melibatkan hal mistis. Menurut berita dari masyarakat di sekitar, ada kejadian aneh yang dialami oleh seorang pemuda. Dia bernama Ihsan, di mana awal kejadiannya pemuda itu sekitar jam 2 sore ya, jam 2 sore berpamitan kepada keluarganya, pada ibunya untuk pergi mandi ke sungai. Kemudian warga pun melihatnya. Seperti biasa lah, menyapa warga mau mandi di sungai. Kemudian tidak lama, selang beberapa jam, sekitar jam 3 sore, warga tidak melihat lagi keberadaan Ihsan. Awalnya warga belum curiga, belum berpikiran, wah, si Ihsan hilang atau si Ihsan ini diculik atau gimana, apa tenggelam. Belum ada kepikiran. Warga mulai curiga sekitar jam 4 sore, dan di mana sudah mulai heboh. Ihsan dicari, kok nggak pulang-pulang sih? Sudah jam 4 sore, dan ibunya pun mencari, dan warganya pun heran tidak melihat lagi Ihsan. Dan ketika dilihat di tempat ia mandi, hanya tertinggal bajunya saja. Cuma tinggal bajunya saja yang tertinggal, dan Ihsannya nggak ada. Kemudian dicarilah Ihsan oleh warga, tapi nggak ketemu juga. Maka dengan pertimbangan tersebut, ditakutkan si Ihsan ini hilang atau terseret arus air. Tetapi secara logika juga tidak mungkin terseret air, karena airnya itu dangkal sekitar 30 cm, bahkan sampai 1 meter saja. Tidak mungkin tenggelam. Maka warga mulai curiga juga. Maka diputuskan untuk memanggil tim rescue daerah Semarang, tim SAR-nya, dengan peralatan air untuk mencari keberadaan Ihsan. Karena warga juga berpikiran positif juga, mungkin si Ihsan ini terseret air. Dicari kesana kemarin nggak ketemu. Setelah tim SAR pun datang ikut mencari keberadaan Ihsan sampai sejauh 2 km dari tempat kejadian, nggak ketemu juga. Ini gawat ini. Lantas ibunya pun ikut mencari bersama warga sampai di hutan bambu. Dan tiba-tiba hal yang mengagetkan terjadi. Apa yang terjadi? Ibunya Ihsan ini berteriak memanggil Ihsan. Ihsan, sini. Reneo, mulai mudun, Reneo. Seperti itu. Tapi anehnya lagi, para warga dan tim SAR ini yang ikut mencari tidak melihat sama sekali. Bahkan para warga ini ikut merekam kejadian tersebut. Di video ada, cari aja di YouTube kejadian Ihsan. Ini menarik ini. Para warga ikut menyoting, merekam kejadian tersebut saat ibunya Ihsan ini memanggil-manggil ke arah atas ini. Dan apa yang dilihat oleh ibunya? Ihsan itu sedang digendong oleh sosok wanita
berambut panjang, digendong dalam keadaan tertidur. Tapi wujud Ihsan ini cuma terlihat punggungnya. Karena apa? Kepalanya ini tertutup oleh rambut, jadi menghadap ke belakang. Ihsan terlihat, tapi kepalanya ini tertutup rambut, tinggi, wujudnya tinggi. Hanya ibunya yang melihat. Sambil ketakutan dan gemetar, ibunya memanggil, Reneona, pulang, Reneona. Tapi si Ihsan tidak mendengar, seolah-olah sedang tertidur lelap karena sudah masuk ke alam gaib. Sampai berapa jam, sampai sudah malam ini, Ihsan akhirnya tidak pulang juga. Ibunya hampir pingsan. Ibunya pingsan. Diantar pulang, tim SAR dan warga hampir menyerah karena warga juga tidak percaya dengan apa yang dilihat oleh ibunya ini, tidak percaya kejadian tersebut. Maka masa sih seperti itu? Sampai malam Ihsan tidak ditemukan. Tim SAR hampir menyerah dan menunggu besok, mungkin ada berita atau gimana. Nah, tiba-tiba ini ketika malam datang, di depan MTS kan ada penjual angkringan, kalau nggak salah namanya Utoro kalau nggak salah. Dia ini tiba-tiba punggungnya ditepuk oleh seseorang, ditepuk punggungnya, menoleh belakang. Apa yang dilihatnya? Ada pemuda tapi tidak berpakaian, alias telanjang. Kaget, ini siapa? Oh, nggak pakai baju. Maka dibantu, ditanya, kok nggak pakai baju? Nah, tapi ini pemuda ini dalam keadaan linglung, seperti orang kebingungan. Maka dengan cepat pedagang angkringan itu mencari kalung goni dengan tujuan untuk menutupi tubuhnya Ihsan itu. Diantarlah pulang. Setelah sampai di rumah, pedagang angkringan itu baru sadar bahwa ini Ihsan yang selama ini dicari-cari ini, pemuda ini. Akhirnya warga ramai, tim SAR juga tahu, akhirnya diselamatkan, diberikan pertolongan medis. Ya, alhamdulillah Ihsan bisa pulang sendiri. Ada satu catatan penting, ketika ada seseorang sudah masuk ke dalam alam gaib dan sudah merasakan alam gaib, mencicipi makanan-makanan yang diberikan oleh makhluk gaib. Makanan-makanan makhluk gaib ini, ya maaf, ini seperti kotoran manusia, tulang-tulang, kotoran hewan. Itu makanan-makanan makhluk gaib seperti itu. Ketika diberikan oleh manusia kepada manusia, maka manusia itu akan merasakan kelinglungan, kebingungan. Ini yang dialami oleh Ihsan. Maka alhamdulillah, setelah 32 jam pencarian tim SAR dan warga untuk mencari keberadaan Ihsan, juga kasihan ibunya, akhirnya Ihsan pulang sendiri dalam keadaan telanjang. Pencarian tim SAR ini tidak berhasil, tetapi ibunya juga melihat bahwa Ihsan ini sedang digendong oleh sosok Wewe Gombel, wanita tinggi besar, menggendong Ihsan, rambutnya panjang dengan payudaranya yang besar. Tapi warganya tidak melihat, hanya ibunya saja yang bisa melihat. Ini sungguh-sungguh kejadian yang di luar nalar. Ini sekedar informasi dan memberikan informasi seputar dunia misteri bagi Anda para pecinta misteri dimanapun Anda berada. Ya, terima kasih sudah mendengarkan berita ini. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejadian-kejadian seperti itu. Maka tetap waspada, jangan lupa baca doa ketika kita mau mandi atau ketika kita mengunjungi tempat-tempat yang sakral yang kita anggap angker.
Maka kita baca doa saja, a'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq, atau menurut kepercayaan masing-masing. Jangan lupa berdoa. Semoga berita ini, informasi ini menjadi hiburan bagi kita dan menjadikan kita lebih waspada untuk berhati-hati dimanapun kita berada. Sampai jumpa lagi di channel Bedang Mistis yang memberikan informasi-informasi menarik tentang dunia mistis. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan yang positif. Dukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.